Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaifa halukum ikhwati billah? Baik, Ustaz. Alhamdulillah baik, Ustaz. Kita terakhir sampai pembahasan apa? Mad far'i. Mad far'i. Baik, yang ke-43 sampai 47. Wa wajibun inja hamzun ba'da mad fi kalimatin wa bi muttasil ju'ad. Wa jaizun madun wa qasrun in fusil kullun bi kalimatin wa hadal munfasil. Wa mithlu dha in 'arada as-sukunu waqtan ka ta'lamuna nasta'inu. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كأمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصيلا أصلا ووقفا بعد مد طويلا. Ya, coba Pak Anwar Supriyadi bisa dibacakan artinya bait yang ke-43 sampai 47. Halaman 32. Ya, untuk kehadiran saya absen dulu. Pak Aan, dan Pak Aan, Pak Abdul Halim, Aditya Saputra, Andri Fauzi, hadir Ustaz. Pak Agus Darmawan, Pak Agus Rudianto, Pak Anwar Supriyadi, Pak Arif Dedi Senti. Ya Ustadz, saya baru masuk Ustadz, ini ada tamu tadi di depan, Anwar. Oh iya. Pak Cecep. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Pak Doli Ardiansyah. Pak Doli, ada Pak Doli. Pak Doli Suhendra, Pak Dwi Sulistianto, Hadir Ustaz. Pak Eko Nurriyadi, Pak Evan Farizal, Hadir Ustaz. Pak Hasbi, Hadir Ustaz. Pak Henry, Siapa Tat? Henry Erwin ya? ya Pak Henry Erwin, Iya, hadir Tat. Pak Ihsan Fauzi, Pak Ilham Surya, Pak Muhammad Irawan, Makmun Abu Kai,
Muhammad Irfan, Muhammad Ihsan, Muhammad Jamil, Muhammad Yani, Hadir Ustaz. Riki Andrianto, Makmun Abukel ada ya? Mawujud Ustaz, mawujud ada. Pak Riki, kemudian Pak Rustan maju, Pak Sigit, Hadir Ustaz. maju. Pak Sodikin maju, Ustaz. Pak Sutomo, Hadir Ustaz. Pak Sutomo maju, Pak Ujang Dadang, Pak Edi Wibowo, baik. Ya, yang hadir malam hari ini Pak Adi Fauzi, Pak Anwar Supriyadi, Pak Arif Rizanti, Pak Cecep, Pak Dwi Sulistianto, kemudian Pak Evan Farizal. Nah, Pak Evan ada Pak Hasbi, Pak Henry Erwin, Pak Makmun Abu Kai, Pak Muhammad Yani, Pak Rustan, Pak Sigit Prastio, Pak Sodikin, Pak Sutomo, ya terakhir. Ya, ada yang belum disebut? Tidak namanya. Ya, cukup. Ya, ada satu yang baru masuk. Ya, silakan Pak Andri Fauzi, silakan dibaca. Halaman 23. 32, Pak. Halaman 32, Pak Andri Fauzi. Pak Muhammad Yani, boleh Pak Muhammad Yani. Baik Ustaz. Mat wajib. Halo Ustaz. Jadi baca artinya Ustaz ya. Ya. Mat wajib terjadi jika ada hamzah setelah mat dalam satu kata yang bersambung. Dan ini disebut dengan mat wajib mutasil. Ya. Jadi sebentar. Jadi ketika mat itu bertemu dengan hamzah satu kata, atau bisa kita katakan pertemuan antara mat dengan hamzah itu dalam satu kata, maka itu adalah mat wajib muttasil. Ya, mat wajib muttasil. Baik. Lanjut, Pak. Mat jaiz itu boleh dipanjangkan dan boleh juga di qasar dalam kurun 2 harakat. Ya. Yaitu jika mat dan hamzah masing-masing dalam kata yang terpisah dan disebut mad jaiz munfasil. Ya. Jadi kalau pertemuan antara mat dengan hamzah itu beda kata, ya, maka itu mad jaiz munfasil. Ya. Nah, ini asalnya mat itu ya ini dibaca lebih dari 2 ya, tapi ada boleh dibaca dengan 2, tapi ini ada riwayatnya, maksudnya dalam ada kaidah-kaidah yang harus kita
pahami ketika kita membaca majais ini 2 harokat, ya, di Syatibi, ya. Baik. Atau thayyibah. Lanjut. Majais mufasil yang boleh dibaca panjang atau kasar jika ada huruf yang disukunkan karena wakaf seperti ta'lamun dan nasta'in disebut mad arid lisukun. Jadi majais munfasil yang boleh dibaca panjang atau qasar jika ada huruf yang disebutkan karena wakaf seperti ta'lamun, nasta'in. Nah, ini disebut dengan mad arid disukun. Lanjut. Atau jika hamzah didahulukan sebelum mad, maka ini adalah mad badal seperti amanu, imana. Ya, jadi kalau yang dipanjangkan itu adalah hamzah, maka ini disebut mad badal. Ya. Mad badal. Amanu, imana, itu kan hamzah dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan, ini mad badal. Kemudian walazimun. Mad lazim jika disukunkan dengan sukun asli dalam keadaan wasal dan wakaf setelah mad yang dipanjangkan. Nah, mad lazim, ya. Mad lazim jika disukunkan dengan sukun asli dalam keadaan wasal, lanjut, dan wakaf berhenti setelah mad yang dipanjangkan. Nah, kita lihat di syarahnya. Di syarahnya di sini boleh gantian dibaca Pak Anwar Supriyadi. Pak Anwar. Ya Ustaz, syarahnya Ustaz ya. Syarahnya Pak. Mad wajib di sini adalah mad wajib mutasil, yaitu apa-apa yang huruf madnya mendahului hamzah dan keduanya. Huruf madnya mendahului hamzah dan keduanya, atau huruf mad dan hamzah bersambung dalam satu kata. Kadarnya adalah 4, 5, atau 6 harokat. Contohnya, ja'a, terus kuru'in. Contohnya lagi, si'a. Yang kedua, mad jaiz di sini adalah mad jaiz munfasil, yaitu apa yang datang setelahnya hamzah yang terpisah pada kata yang lain. Kadarnya adalah 2, 4, 5 atau 2, 4 atau 5 harokat. Lanjut Ustaz. Ya. Nah, di sini lihat nomor 1 dan nomor 2 yaitu mad wajib dan mad jaiz. Di sini sama-sama mad bertemu dengan hamzah. Hanya saja bedanya kalau yang mad wajib itu pertemuannya dalam satu kata, ya. Si'a, ya. Nah, ini kadarnya boleh dibaca 4, boleh 5 ketika wasol, ketika sambung. Contohnya kalau sambung itu idza jaa nasrullahi wal fath. Kita membaca mad wajib di sini bersambung wasol atau waqaf. Wasol kan? Nah, itu boleh 4, boleh 5. Ya. Tapi ketika kita berhenti atau
waqaf, ya maka kita baca dengan kadar 6 harokat. Ya. Nah, yang majais munfasil itu sama pertemuan antara mad dengan hamzah itu tapi beda kata. Kadarnya berapa? Kadar panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 5. Contoh, wa fi anfusikum qulu amanna ya ayyuhal, ya. Nah, di sini tadi 2 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Tapi lihat kalau yang dibaca 2 maka itu harus ada kaidah-kaidah yang diikuti, ya, jalur thayyibah. Jalur thayyibah. Nah, itu kita bisa lihat maksudnya jalur thayyibah itu di lampiran halaman 46. Di halaman 46, nah itu ya. Bisa dilihat maksudnya yang jalur thayyibah. Kalau kita mau baca 2 harokat ya panjangnya boleh, tapi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah cara baca Al-Quran riwayat Asim dari jalur Hafiz, ya, dari riwayat Hafiz dari jalurnya thayyibah. Maka ketika itu lihat di sini bisa dilihat halaman 46. Jadi kalau majais munfasil jalurnya syatibiyah dibaca 4 atau 5, kalau jalur thayyibah dibaca 2. Yang mad wajib 4 atau 5, kalau di jalur thayyibah dibaca 4. Ya, dan seterusnya. Itu bisa dilihat nanti beda tersebut. Jadi supaya kita tidak salah ya. Kita membaca 2 harokat, namun ketika kita membaca yang lainnya beda-beda. Contoh, kita baca majais munfasil 2 harokat. Nanti ketemu mad wajib ternyata 5 harokat. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus konsisten. Terus ketika membaca waya besutu, ya itu harus dibaca dengan shad kalau yang thayyibah. Tapi kalau syatibiyah dibaca dengan sin, ya. Bagaimana yang telah kita pelajari di sini. Sudah kita pelajari belum ketika ada tulisan waya besuku atasnya ada sin di atas shad. Sudah kita pelajari? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Jadi kalau ada tulisan ya besuku atasnya ada sin, maka kita baca dengan shad atau dengan sin? Sin. Sin. Sin, ya. Tapi kalau jalurnya thayyibah itu dibaca shad. Basto dibaca dengan shad. Kemudian ketika membaca kata ya, itu kan ada 2 ya. Bisa ibdal itu membaca dengan mad 6 harokat, bisa juga dibaca dengan tashil. Itu kalau riwayat atau jalurnya syatibiyah. Tapi kalau thayyibah maka kita harus baca wajib dengan ibdal, wajib dengan bacaan harokat. Allah, ya, hanya ibdal saja. Ya. Nah, bisa untuk melihat di situ ya. Ya, berikutnya ganti ya, berikutnya Pak Arif. Ya, Ustaz. Coba ya. Ketiga, mad arid. Mad arid di sini adalah mad arid lid sukun.
yaitu apa-apa yang datang padanya setelah huruf mat atau lin sukun karena wakof. Kadarnya adalah 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya khauf, al-bait, al-muflihun. Yang 4, badal. Badal di sini adalah mat badal, yaitu apa-apa yang huruf hamzahnya mendahului huruf mat. Ya. Utu, imana, amanu, amanu. Di sini harokatnya 2, Ustaz ya? Jadi ya, Keterangannya nggak ada. 2 harokat. Mat badal itu 2 harokat. 2 ya? Baik, di mat arif 2. Jadi mat arif di sini adalah mat arif disukun. Ya. Mat arif disukun, ya, yaitu apa yang datang padanya setelah huruf mat atau setelah lin. Ya, setelah mat atau setelah lin. Itu sama bacanya 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ya. Karena sama-sama lin dan sama-sama apa? Arif. Bedanya apa namanya? Arif disukun dengan mat lin. Selanjutnya mat lazim. Coba mat lazim. Pak Arif, ada Pak Cecep. Pak Cecep ada. Menerima lazim di sini adalah mad lazim, yaitu apa-apa yang datang setelah sukun lazim dalam keadaan wasol atau wakof. Contohnya alam, al-ana, dabbah, berapa harokat ya? Enggak ada keterangan itu. 6. 6. Lazim itu 6 harokat. Dabbah, alif, lam, mim. Itu yang datang setelah sukun lazim dalam keadaan wasal atau wakof. Ya, mat lazim. Nah, di sini ada bagannya di mat arif sukun, bagan. Ustaz tanya. Ya. Yang dimaksud dengan sukun lazim itu yang mananya Ustaz ya? Pada mat lazim ini. Ada. Jadi al-an itu sukun lazim. Contohnya yang al-an. Al-an itu lihat sukun lazim. Ya, jadi panjang ketemu yang sukun. Gitu. Panjang al ketemu sukun, lam sukun. Nah, itu namanya mat lazim. Ya, lazim sukun. Aku Kalau yang pas alif lam mim dan
Dabba ini sukun lazimnya terdapat pada huruf apa ya Ustadz ya? Itu mim kan double ya, mim bertasdid itu kan hakikatnya 2 mim ya. Coba di alif lam mim. Alif lam mim. Lam ada lam ketemu mim. Lam ya. Tadi jadi mimnya kan bertasdid. Situ akan melihat alif lam mim. Nah, itu tuh mim yang pertama sukun, mim yang kedua hidup. Kemudian dabah bahnya bertasdid. Nah, itu adalah ungkapan dari 2 huruf. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua hidup. Dan ba. Jadi ba-nya ini yang pertama sukun. Hanya mat lazim. Ya. Aku? Alhamdulillah, paham Ustadz. Hah? Paham. Ya. Jadi di sini kalau yang al-an kan jelas ya Pak ya. Saya rasa kalau yang Pak, yang lainnya Pak Supriyadi ya. Coba. Yang bertanya barusan Pak Supriyadi ya. Pak Tomo Ustadz. Pak Sutomo. Pak Tomo. Ya Pak Tomo. Kalau yang al-an kan jelas Pak ya. Al kan sukun ya kan, sukun kan. Nah Ustadz. Nah kalau yang dua, yang alif lam sama dabah itu karena dia bertasdid. Nah tasdid itu adalah 2 huruf yang dijadiin satu. Gitu. 2 huruf yang sama jadi satu. Yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat. Nah, jadi yang pertama itu sukun. Jadi hakikatnya ba-nya itu ada 2, dabah itu. Nah, yang pertama sukun. Nah, itu sukun asli itu. Nah Ustadz, paham. Tahu. Afwan Ustaz. Ustaz pada alif lam mim itu Ustaz. Mim sukunnya itu pada huruf mimnya itu atau pada huruf lam Ustaz? Sebab lam itu kan terdiri dari lam, alif dan mim. Ya, di lamnya itu, di lamnya. Di lam, bukan pada huruf mim yang setelahnya kan Ustaz? Di lamnya kan lam, maka ada mimnya tuh di akhir. Lam kata lam, nah itu di akhirnya ada mim. Kemudian diidghamkan, gitu loh. Nah, Ustaz. Di huruf mim pada kata mim. Jadilah lam mim yang sukun yang ada di kata lam itu. Ustaz, syukur Ustaz. Ya, mafhum? Paham Ustaz. Ya, jadi mat far'i di sini yang dijelaskan ada. Jadi ada berapa? Mat far'i di sini ada mat far'i karena hamzah, mat far'i karena sukun, ya. Dan sukun itu ada sukun asli, ada sukun arif. Saya ulangi, mat far'i di sini munculnya mat far'i itu karena 3 sebab. Sebab pertama karena hamzah, sebab kedua karena sukun. Apa? Ya, karena 2 sebab ya. Sebab pertama karena hamzah,
Sebab kedua karena sukun. Nah, sebab munculnya mad far'i karena hamzah itu ada 4: mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubra atau silah tawilah, ya, dan mad badal. Kemudian yang karena sukun, maka ini ada 2 sukun di sini. Ada sukunnya sukun asli, itu tadi mad lazim. Ada juga yang sukunnya sukun arid, seperti mad arid disukun dan mad kelip. Ya, kalau mad arid disukun nasta'in, ta'lamun, ya. Ada disebutkan waqfan kata'lamuna nasta'in. Waqfan kata'lamuna nasta'in. Boleh tanya, Ustaz? Iya. Silakan. Mad badal ya, Ustaz. Kok dimasuk ke dalam kategori mad far'i? Yang pernah kami pelajari itu mad badal ini masuk ke mad asli. Di mana, Ustaz, perbedaan di sini, Ustaz, di kitab ini, Ustaz? Oh iya. Bentar, sebentar. Nah, mad ini begini. Jadi ini karena hamzahnya ya. Ini karena hamzahnya. Bentar, wajah. Wa mithlu dza in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dza badal. Nah, jadi kalau dikategorikan sebagai mad asli itu ketika dari sisi kadarnya 2 harokat, kan mad asli atau mad tabi'i. Jadi itu tabiatnya itu yang namanya 2 harokat, ya, itu pasti mad asli, ya. Dari asli masih asli mad itu ya 2 harokat. Nah, itu karena mad badal ini dibaca 2 harokat. Nah, terus kalau ditinjau dari sisi hamzahnya, maka karena dia berkaitan dengan hamzah yang dahulukan daripada mad gitu. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan mad dulu baru hamzah. Nah, kalau yang mad badal hamzah dulu baru mad gitu loh. Paham? Nah, maka dari polanya maka dia dikategorikan masuk dalam mad far'i itu dari polanya, bukan dari kadar panjang bacaannya. Karena kalau dari kadar panjang bacaannya maka dia dikategorikan sebagai mad asli, yang mana mad asli itu semuanya 2 harokat. Nah, mad iwadnya, ya kan? Mad apa lagi? Mad tabi'i harfinya, mad apa? Mad tamkin, mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah 2 harokat, ya kan? Nah, itu jadi gabunginnya begitu, Pak Ilham ya. Jadi, Ustaz, secara kadar panjangnya, Ustaz, ini utu, imana, amanu 2 harkat, Ustaz, ya. Cara bacanya di sini, Ustaz, yang Mas far'i khusus badal ini berarti bacaan panjangnya 2 harkat. 2 harokat. Ya, dari sisi kadarnya itu dia dikategorikan sebagai mad asli karena panjangnya 2 harokat, gitu kan? Nah, kalau dari sisi susunannya berkaitan dengan hamzah, maka di sini dia dikategorikan mad far'i karena berkaitan dengan hamzahnya itu, Pak. Baik, Ustaz, syukur, Ustaz. Nah, dari situ. Jadi kita gabungin situ ya. Cara mengkompromikannya seperti itu.
Syukron Ustaz. Afwan. Jadi intinya kita punya kaidah atau rumus mad far'i itu disebabkan karena satu dari dua. Pertama karena hamzah, kedua karena sukun. Ya, ulangi. Pertama karena hamzah, kedua karena Sukun. sukun. Ya. Dan sukun di sini ada dua, sukun yang betul-betul asli sukun, ada yang sukunnya itu karena wakof, dan itu yang disebut dengan sukun arid. Sukun arid itu asalnya nggak sukun gitu. Kenapa jadi sukun? Karena kita berhenti. Nah, gitu. Contohnya nasta'inu. Nun di sini asalnya sukun nggak? Tidak baris dhammah. Tidak. Tapi karena kita berhenti, nasta'in, maka kita sukunkan, dan ini sukunnya sukun Arid. arid. Ustadz, Afwan Ustadz. Ustadz, Ya. mau nanya Ustadz. Yang lazim ini Ustadz ya. Lazim ini kan keterangannya apa-apa yang datang setelah sukun lazim. Ya. Nah, di sini yang dabbah ini matnya itu apa sebelumnya itu matnya. Gimana, Pak? Apa? Yang dabbah. Nah, ini matnya itu bahnya ini atau sebelumnya itu? Soalnya keterangan ini saya baca ini setelah sukun, ya, setelah sukun lazim. Dalnya, Pak. Dal ya. Matnya dal. Dalnya. Sukun lazim Dalnya. sama sukun asli itu sama, Ustaz ya? Iya, sama aja. Sama ya. Sama, sukun lazim, sukun asli. Maksudnya mat lazim. Mat lazim, sukunnya itu sukun asli, gitu, Pak. Walad dhalin setelah sukun. Seperti walad berarti mat lazimnya apa? Dotnya itu walad dhalin. Setelahnya sukun, Pak, bukan setelah sukun. Setelahnya sukun. Mat setelahnya sukun. Gitu. Bukan mat setelah sukun, tapi mat setelahnya sukun. Oh gitu. Oh ya. Salah. Apa Pak Hasbi? Salah mengartikan saya tuh kalau gitu. Di sini. Bapak tadi pahamnya? Apa-apa yang datang setelah sukun, yang datang setelah sukun, berarti setelah sukun, sesudah sukun menurut pemahaman saya itu. Oh iya. Jadi kebalikannya berarti. Kebalikannya Pak, ya. Ya, oke. Panjangnya dulu baru sukun, ya. Panjang ini ya kan, baru sukun lamnya, ya kan. Ya. Dabah juga, dabah. Apa yang datang setelah sukun? Syukron Ustaz. Jadi mat lazim berapa harokat? 5 Ustaz. 6 Ustaz. 6 harokat. 6. Ini kalau 6 berarti ini puncaknya. Puncaknya mat itu berapa? 6 Ustaz. 6. Nah, itu namanya puncaknya mat. Ya.
disebut dengan apa? Tul atau isba. Ya, tul atau isba. Kemudian mad wajib muttasil. Kadarnya berapa harokat? Boleh 4, 5 atau 6. 4 atau 5 kalau wasol. Kalau wakof? 6, Ustaz. 6. Kemudian mad arid disukun. Mad arid disukun atau mad lin arid disukun. Kan ada mad arid disukun, ada mad lin arid disukun ya. Nah, di sini apa namanya? Ada mad arid disukun. Mad arid disukun itu yang nasta'in. Gitu. Ya. Itu mad arid disukun. Ada juga mad lin arid disukun. Contohnya apa? Khauf. Nah itu khauf, bait, ya. Nah itu. Kadar panjangnya berapa? Kalau kadar panjangnya bersama, ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. 2, kalau 2 berarti kosor 4. Kalau 4 berarti tawasud. Kalau 6 berarti apa? Tul. Tul atau isba. Tul atau isba. Ya. Dan ini ada tambahan ya, poin tambahan. Sukun karena wakof itu terdapat pada 3 kondisi. Jadi kalau kita sukun karena wakof itu ada 3 kondisi. Pertama, sukun yang disertai dengan mat. Sukun disertai dengan mat, maka seperti apa? Mat arid disukun atau mat lin nasta'in. Yaitu sukun disertai dengan apa? Mat. Jadi ini bisa dicatat ya, tambahan. Jadi ketika sukun karena wakof maksudnya, itu ada pada 3 kondisi. Kondisi pertama, sukun disertai mat. Kondisi yang kedua, mat, tapi mat di sini maksudnya adalah mat arid disukun dan mat lin ya. Kedua, sukun pada mat wajib. Sukun pada mat wajib. Contohnya may yasha. Itu kan mat wajib ya, yasha itu mat wajib bukan? Yasha wajib kan? Nah itu kondisi kedua, sukun pada mat wajib. Kemudian kondisi yang ketiga, ya dicatat nggak ini? Catat. Ya, saya ulangi. Sukun karena wakof terdapat pada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, sukun disertai dengan mat dalam kurung mat arid disukun dan mat lin. Saya ulangi. Sukun wakof terdapat pada 3 kondisi. 1, sukun disertai dengan mat dalam kurung mat arid disukun dan mat lin. Kedua, sukun pada mat wajib. Mat wajib.
Yasha'u berarti yasha. Berapa harokat? Kalau saya berhenti di situ. Yasha. 6 harokat. 6 saat pada puncak. 6 harokat. Kemudian kondisi yang ketiga, sukun tanpa mat. Sukun tanpa mat seperti apa? Fayaghfir wa yaqdir. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. Nah, itu sukun waqaf tanpa mat. Jadi ada berapa kondisi sukun waqaf? Ada 3 saat. 3 saat. Ya. Ustaz, kalau sukun pada huruf qalqalah gimana, Ustaz? Hah? Kalau kita wakaf pada huruf qalqalah. Kenapa? Kalau kita wakaf pada huruf yang qalqalah, apakah itu termasuk pada sukun tanpa apa? Sukun tanpa mat. Iya, sukun tanpa mat itu. Kan qalqalah kan karena dia sifatnya ya kan. Kalau qalqalah itu kan sifat kan. Jadi enggak ngaruh. Berarti dia masuknya ke yang ketiga, kondisi yang ketiga. Ya, berarti tanpa mat. Dan kalau panjangnya dibaca lebih dari 6 harokat boleh nggak, Dan? Kan kadang-kadang kita dengar kori itu bacaannya kan kadang-kadang lebih dari 6 harokat. Dan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Itu berlebihan. Ya. Berlebihan. Tidak boleh. Walaupun tidak merubah arti, tapi itu tidak dibenarkan. Itu kesalahan. Ya, yang harus dihindari. Afwan, Ustaz. Ya. Bagaimana dengan kita wakaf pada huruf yang bertasydid? Misalnya ladai atau pada huruf nun atau mim. Hun itu kan ada panjang juga, Ustaz. Nah, itu bukan itu ditahan, ya. Itu ditahan. Ditahan itu bukan mat ya larinya ya. Tapi itu ditahan karena dia posisinya bertasydid, nun dan mimnya itu. Kalau pada mim, pada nun itu tadi ditahan, tapi kalau seandainya itu bukan pada nun, bukan pada mim, maka dinaber. Dinaber itu sedikit apa ya? Ada tekanan pada suara. Contohnya mustamil. Nah, mustamil kan roknya tasdid ya. Jadi kalau nun dan kita berhenti waqaf pada nun yang bertasdid atau yang bertasdid itu kan apa namanya ditahan tuh. Contohnya apa? Contohnya wajan, ya itu kan ditahan ya, itu bukan panjang ya, bukan mat ya. Coba kalau ditanya itu mat apa bukan? Bukan mat kan? Bukan. Itu kan guna, ya guna. Nah kemudian mim juga begitu, ya tadi tahan. Tapi kalau yang bertasydid itu bukan nun, bukan mim, maka itu bukan ditahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu bukan, kalau bertasydid itu
itu bukan mat. Nah, buktinya ketika bukan nun dan mim maka hanya ditekan saja. Ya. Mustamil. Mustamil. Mil. Nah, itu ada tekanan. Mustamil. Ya, jadi itu bukan mat ya, Pak. Kalau non dan mim bertasydid. Baik, Ustaz. Itu ditahan karena guna. Kemudian tambahan lagi cara berhenti ya itu bisa dengan 3 cara. Artinya ketika kita wakaf, maksud saya, ketika kita berhenti wakaf maka itu ada 3 cara. Pertama sukun biasa ketika dhamma, fathah, kasroh. Ya. Dan biasa kita baca biasa mustamir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Biasa ya. Yang kedua dibaca dengan ismam. Ya. Ketika rafa dibaca ismam ketika rafa atau ketika dhammah. Contohnya nasta'in. Nah, sedikit ini. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Tapi nu-nya nggak jelas. Kita baca nasta'inu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi itu kita kebaca nu, tapi nu-nya enggak satu harokat gitu, enggak. Nasta'inu. Enggak, tapi nasta'in. Nu-nya itu sedikit sekali. Ya. Nah, itu ismam. Kemudian yang ketiga raum. Raum ketika rafa itu tadi dhammah ya. Rafa itu dhammah dan jar kasroh. Kasroh. Contohnya pernah dengar istilah ini nggak, Pak? Pernah dengar istilah ismam? Raum? Belum, Ustaz. Hah? Belum. Jadi raum itu kita membaca dengan suara yang tadi rendah. Kita menghilangkan sebagian besar suara ya huruf yang berharokat kasroh atau dhammah. Ya tadi ya kita bacanya nasta'in. Nu-nya tuh sedikit sekali. Nasta'in. Dikit. Nah, itu namanya raum. Ya. Tapi kalau yang ismam itu cuma memonyongkan saja. Kalau ismam itu kan monyong ya. Hanya memonyongkan saja. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Jadi monyong aja. Ya, tanpa disertai suara. Nu. Nah, itu kalau ismam. Tapi kalau yang raum itu ada suara sedikit suaranya. Sedikit suaranya. Apa bedanya ismam dengan raum? Apa tadi bedanya ismam dengan raum? Kalau ismam tanpa ya suara, hanya dengan isyarat monyong bibir.
Iya, hanya monyong bibir saja tanpa Tanpa suara. suara. Kalau yang raum Ada suara sedikit. ada suaranya. Nu, dikit tapi nu, ya, nunya dikit. Nah, jadi kalau yang ismam itu khusus untuk domah saja. Tapi kalau yang raum itu dua, bisa domah, bisa kasroh. Ya, bisa domah, bisa kasroh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ininya dikit. Jadi ini akan didengar oleh orang yang dekat kita, enggak didengar oleh orang yang jauh dari kita. Nah, raum itu seperti itu. Paham? Afwan, Ustaz. Apakah rom itu dibaca di dalam riwayat Warash atau gimana, Ustaz? Atau hafaz atau gimana, Ustaz? Untuk yang barusan ini. Untuk rom itu, Ustaz. Rom. Raum ya di riwayat kita ada juga di hafaz. Di riwayat hafaz. Ustaz. Riwayat hafaz ada juga raum. Cuma ini kan pilihan ya. Riwayat hafaz An-Asim itu raum ada. Cuma kalau emang ini orang yang belum paham nanti malah menimbulkan madharat dan yang lainnya karena dia nggak paham ya jangan dipraktekkan. Praktekkan yang masyhur-masyhur saja. Ya. Tapi kita tahu pertama ya sebagaimana pada umumnya gitu kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, terus ada juga yang kedua dengan ismam nasta'in. Ya. Ada juga yang raum nasta'in. Nu gitu ya, sedikit suaranya. Dan itu boleh bebas atau mau praktekkan yang mana. Ya. Apaan? Mau nanya Ted, yang halaman 47 Ted, yang lafaz lata mana ini surat Yusuf ayat 11 ini bisa dibaca dengan cara ismam dan raum tuh maksudnya gimana Ted? Ya, bisa dibaca raum halaman Pak berapa, Pak? 47 Ted. Ya nomor 13 tuh Ted. Menurut saya tibia bisa dibaca dengan ismam dan raum dan raum. Tak mana? Iya, Ted. Ya. Ya bisa. Pertama kalau dibaca dengan ismam berarti monyongkan kan? Malaka la ta'manna. Nah, sedangkan ismam di sini juga ada 3. Ismam itu ada 3. Pertama, kita memonyongkan bibir dari awal gunnah sampai akhir. Awal gunnah sampai akhir. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Kedua, monyongnya itu hanya di awal. Ya, hanya di awal. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Kedua, monyongnya itu ismamnya hanya di akhir gunnah. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Saya ulangi, yang ketiga, yang gunnah ismamnya monyongnya itu di akhir. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu ismam. Itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama itu bisa dibaca dengan ismam, dan ismam ini ada 3 caranya. Ismam itu kan monyong ya, monyongnya bibir. Itu bisa di awal saja, bisa di akhir saja, bisa dari awal sampai akhir gunnah itu monyong terus. Ta'manna ala Yusuf.
Kemudian yang kedua, yang raum. Yang raum maka kita dengan menghadirkan nun yang dibuang. Jadi ta'manuna. Begini. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Itu raum. Gini, ma laka la ta'manuna. Tapi nu-nya itu kita baca dengan sedikit suaranya. Ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Ya. Begitu, Pak. Pak Mamun. Tadi yang bertanya Pak Mamun ya? Naam, Tat. Ya, mafhum Pak Mamun. Mafhum, Tat. Syukron, Tat. Ya. Ya, ada lagi yang tanyakan? Afwan, Ustaz mau tanya, Ustaz. Mengenai adanya dua jalur tadi, Ustaz. Jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibah. Yang mau Anda tanyakan itu Syatibiyah maupun Thayyibah ini apakah merupakan seperti sanad atau periwayat atau ulama qori, Ustaz? Mohon penjelasan. Syatibiyah dan Thayyibah. Ustaz. Jadi kan ada imam qiraat. Ya, pernah dengar Pak imam qiraat? Pernah, Ustaz, pernah dengar. Imam Nafi. Ya. Ada Imam Al-Kisai. Ada Imam Asim. Nah, itu imam. Ya. Di bawahnya imam itu ada perawi. Apa contohnya? Hafiz. Itu perawi. Makanya Hafiz an Asim. Asimnya itu imam. Nah, kemudian Hafiz ini atau Syu'bah, ya, atau Qalun, atau Warsh, atau Khalaf, atau Khallad, ya kan? Ada kan? Khallad an Hamzah, Khalaf an Hamzah. Pernah dengar? Ada apa namanya? Hamzah. Nah, Hamzah itu imam qiraat. Hamzah Az-Zayyad, ya. Imam Al-Kisai. Kemudian Abu Amr Ibnu Amir, Imam Ibn Katsir, dan yang lainnya. Nah, itu imam qiraat. Yang kemudian yang meriwayatkan bacaan mereka, yang mempopulerkan bacaan mereka itu namanya perawi. Tadi kayak Hafiz an Asim, ya kan? Syu'bah an Asim. Nah itu namanya perawi. Kemudian ada lagi di bawahnya perawi ini. Nah ini, ya, di bawahnya perawi, derajatnya di bawahnya perawi ini Syatibiyah atau Thayyibah. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, Pak, yang kita paham. Sama, mereka juga mempopulerkan itu apa? Riwayat Hafiz dari Imam Asim, riwayat Khalaf dari Imam Hamzah, atau riwayat Khallad dari Imam Hamzah. Ya, jadi jalurnya begitu. Jalurnya ya, imam, perawi, bawahnya perawi, itu yang disebut dengan jalur atau qori atau jalan. Nah itu di bawahnya perawi itu, Pak.
Allahu a'lam bishawab. Mafhum, Pak? Alhamdulillah, paham Ustaz. Syukron. Ya, saya rasa cukup ya. Udah 9:30 nih. Baik, Ustaz. Ya. Itu bisa baca-baca nanti yang nggak paham. Insya Allah kita sudah tadi sampai berapa tadi? Tinggal mat lazimnya ya. Ya, pembagian mat lazim berarti ya, yang belum ya. Baik, Ustaz. Ya, nanti insya Allah pekan depan kita ini jenis mat lazim. Ya, syukuran jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Bila ada salah ucap, salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian dari saya dan dari syaitan, yang benar katanya dari Allah. Kita dulu dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.